Selamat pagi, selamat siang, Bapak-Bapak, para profesional, dan juga para pimpinan perusahaan dimanapun Bapak-Bapak dan Ibu berada pada hari ini. Dunia sedang berubah. Pasar keuangan bergejolak. Ekonomi mengalami krisis. Perusahaan tumbang. Dan para pemimpin diuji melalui batas mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memimpin ketika segala sesuatu di sekitar kita tidak pasti? Dalam sejarah, pemimpin terbesar bukanlah mereka yang tidak pernah menghadapi kesulitan, tetapi mereka yang tetap teguh meskipun badai menerpa. Mereka berdiri dengan kokoh, bukan karena mereka memiliki semua jawaban, tetapi karena mereka memiliki keyakinan pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Harapan yang tak tergoyahkan adalah fondasi mereka. Inilah kisah kepemimpinan yang berlandaskan iman. Kepemimpinan yang tidak runtuh di bawah tekanan, tapi bangkit di atasnya. Kepemimpinan seperti inilah yang dimiliki oleh Margaret Thatcher atau wanita besi, yaitu adalah seorang Perdana Menteri wanita pertama Inggris yang memimpin dengan keteguhan hati ketika dunia meragukannya. Pesan ini juga ditemukan dalam Alkitab dalam Yeremia 17 ayat 12 hingga 18. Kita melihat dua seorang pemimpin yang memahami beratnya tanggung jawab. Hari ini kita akan menguraikan ayat demi ayat, menggali rahasia kepemimpinan yang tangguh, belajar dari sejarah, dan menerapkan pelajaran ini dalam dunia modern. Jika Bapak dan Ibu sebagai profesional, juga sebagai pimpinan perusahaan, adalah seorang pemimpin, baik dalam bisnis maupun politik ataupun komunitas, pesan ini adalah untuk Bapak dan Ibu. Karena di masa ketidakpastian, pemimpin sejati tidak panik. Mereka bangkit, mereka berdiri, mereka memimpin dengan iman. Setelah kita tadi barusan membaca kitab dari Yeremia 17 ayat 12 sampai 18 ini, kita sekarang melihat bagaimana gambaran dari seorang Margaret Thatcher yang baru pertama berdiri di depan Downing Street nomor 10 dengan wajah yang ceria. Bagaimana dia pertama sekali berdiri di depan Downing Street tersebut dengan sebuah harapan. May I just thank you very much. How do you feel at this moment? Very excited, very aware of the responsibilities. Her Majesty,
the Queen, has asked me to form a new administration, and I have accepted. It is, of course, the greatest honour that can come to any citizen in a democracy. I know full well the responsibilities that await me as I enter the door of number 10, and I'll strive unceasingly to try to fulfil the trust and confidence that the British people have placed in me and the things in which I believe. And I would just like to remember some words of St. Francis of Assisi, which I think are really just particularly apt at the moment. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. And to all the British people, howsoever they voted, may I say this: now that the election is over, may we get together and strive to serve and strengthen the country of which we are so proud to be a part. Nah, di sini tadi kita melihat bagaimana juga seorang Margaret Thatcher berdiri tegak di podium dan berbicara dengan keyakinan kepada para pemimpin-pemimpin lainnya. Seperti di Yeremia 17 ayat 12 mengatakan, tahta yang mulia tinggi dari semula, itulah tempat kudus kami. Bapak-bapak dan ibu, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, setiap pemimpin besar harus bertanya, apa fondasi saya? Kepemimpinan yang dibangun di atas opini yang berubah-ubah, pasar yang turun naik, atau tren politik, pada akhirnya akan runtuh. Tetapi kepemimpinan yang berdiri di atas prinsip, nilai, dan iman akan bertahan menghadapi badai apapun. Margaret Thatcher memahami ini dengan baik. Dia pernah berkata, perhatikan pikiranmu, karena itu akan membentuk perkataanmu. Perhatikan perkataanmu, karena itu akan membentuk tindakanmu. Perhatikan tindakanmu, karena itu akan membentuk kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu, karena itu akan membentuk karaktermu. Dan perhatikan karaktermu, karena itu akan membentuk takdirmu. Yeremia juga mengingatkan kita bahwa setiap perlindungan sejati kita, sumber stabilitas yang sejati, terletak pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dalam dunia yang terus berubah, pemimpin harus membangun di atas sesuatu yang kekal, bukan sementara. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kepemimpinan dari hal ini adalah bahwa pemimpin tanpa fondasi yang kuat ibarat kapal tanpa jangkar. Berdirilah di atas prinsip, bukan di atas ombak ketidakpastian. Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No, no, no.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita melihat video yang barusan di mana Margaret Thatcher berbicara di parlemen Inggris dengan ekspresi kuat, sementara orang sekitarnya tampak berdebat dan menentangnya. Juga kita melihat bagaimana demonstrasi besar-besaran terjadi di Inggris saat kebijakan Margaret Thatcher ditentang. Nah, ini kita mempelajari yang tertulis di Yeremia 17 ayat 13 mengatakan demikian. Ya Tuhan, pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan Engkau akan mendapat malu. Bapak-bapak, para personal dan juga para pimpinan perusahaan, ada harga dalam kepemimpinan. Itu bukan popularitas. Itu bukan kenyamanan. Itu adalah perlawanan. Margaret Thatcher sangat memahami kenyataan ini. Dia adalah salah satu pemimpin yang paling banyak dikritik zamannya. Pers menyerangnya, serikat pekerja menentang kebijakan ekonominya, bahkan anggota partainya sendiri meragukannya. Tapi dia tetap teguh. Dia pernah berkata, jika tujuanmu hanya ingin disukai, maka bersiaplah untuk berkompromi dengan segala hal setiap saat, dan kamu tidak akan mencapai apapun. Pemimpin besar tidak dipilih berdasarkan persetujuan. Mereka dibentuk oleh perlawanan. Yeremia menghadapinya. Thatcher menghadapinya. Dan Bapak dan Ibu juga akan menghadapinya. Nah, apa yang kita pelajari dari hal ini adalah bahwa beratnya kepemimpinan adalah harga dari kemajuan. Berdirilah teguh, bahkan ketika itu sulit. Problems continued inside the plant, with one group of reporters taken to the wrong place to await Mrs. Thatcher's arrival, and others apparently let in without routine checks for explosives. One Conservative official described security as an absolute disgrace. Mrs. Thatcher remained unperturbed, posing above tons of nuclear fuel to illustrate how safe the industry was. Don't you think it's impressive? I think it's very impressive. Mrs. Thatcher believes nuclear fuel is not only safe but cleaner, in particular because it produces less of the so-called greenhouse gases like carbon dioxide. Meet Just Dig It, a grassroots organization that hails from the Netherlands that fights global warming by regreening degraded land in Africa. These areas include Kenya, Tanzania, Ethiopia, etc., where the earth is drying up due to drought. These eco-crusaders are on a mission to cool down the planet, and their nature-based cost-effective solutions are seeing results. Just Dig It works hand in hand with communities and local partners to restore dry land. It's verified. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita melihat dari cuplikan bahwa bagaimana seorang pemimpin bisnis duduk di meja kerjanya, memikirkan strategi pemulihan perusahaan setelah masa krisis. Juga kita bisa melihat tadi bagaimana juga Margaret Thatcher mengunjungi pabrik dan berbicara langsung dengan kerjanya. Dan juga dari sini kita bisa melihat bahwa yang tertulis di Yeremia 17 ayat 14 mengatakan demikian. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah puji-pujianku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin bukan hanya pengambil keputusan, mereka adalah penyembuh. Mereka tidak hanya membangun ekonomi atau mengelola sumber daya, mereka mengembalikan harapan kepada masyarakat. Margaret Thatcher mewarisi Inggris yang sedang mengalami kemunduran ekonomi, moral yang rendah, dan industri yang gagal. Alih-alih menawarkan solusi sementara, dia membuat keputusan yang berani dan radikal. Dia memangkas pengeluaran pemerintah, memprivatisasi industri, dan dia membangun kembali ekonomi yang runtuh. Dia tidak memilih jalan yang mudah. Dia memilih jalan yang akan menyembuhkan bangsa dalam jangka panjang.
dia membuat pilihan yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Kita juga melihat bahwa ketika Yeremia berdoa dengan seruan yang sama seperti seorang pemimpin yang menginginkan perubahan yang bertahan lama, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Pemimpin sejati tidak hanya menutupi luka dengan perban, mereka mencari pemulihan total. Apa yang kita pelajari di sini sebagai seorang pemimpinnya itulah bahwa pemimpin tidak hanya mengelola masalah, tetapi mereka juga menyembuhkan bangsa dengan visi dan keberanian. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat tadi cuplikan bagaimana seorang pemimpin duduk sendirian di kantor yang luas dengan cahaya matahari terbenam. Dan juga kita melihat juga bagaimana seorang Margaret Thatcher berdiri sendiri di tengah ruangan parlemen dan dikelilingi orang-orang yang tidak setujui. Dan kita juga melihat bagaimana juga Yeremia menatap langit dengan penuh harapan, menggambarkan bagaimana bahwa seorang pemimpin sejati memiliki kekuatan dalam iman, bukan hanya dalam dukungan orang lain. Yeremia 17 ayat 16 sampai 17 mengatakan demikian. Janganlah engkau menjadi kengerian bagiku, engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, salah satu beban terbesar dalam kepemimpinan adalah kesendirian. Akan ada saat di mana sekutu bapak-bapak dan ibu menghilang. Saat di mana kritik datang bertubi-tubi. Saat di mana bapak-bapak dan ibu akan bertanya-tanya, apakah saya berada di jalur yang benar? Margaret Thatcher tahu kesendirian ini. Dia menghadapi perlawanan dari banyak pihak, bahkan dari partainya sendiri. Tapi dia tetap berdiri teguh. Dia berkata, jangan mengikuti massa, karena mereka bisa saja menuju jurang. Nah, kita juga mempelajari Yeremia juga merasakan hal yang sama. Dia berteriak kepada Tuhan, mengakui bahwa kepemimpinan seringkali berarti berjalan sendirian. Namun dia juga mengingatkan kita bahwa dalam kesendirian itu kita tidak benar-benar sendiri. Tuhan adalah perlindungan kita. Nah, bapak-bapak, ibu para personal menyatakan bahwa saat kepemimpinan terasa sepi, ingatlah bahwa Tuhan adalah sumber kekuatanmu. Thank you very much. I hope you are suitably refreshed, having had lunch and probably being on coffee. I thought Steve made a wonderful speech, and I thought it would be thoroughly indigestible if I got up and said something after that. I also could see, as a housewife and mother, that some of you were getting very hungry. So may I now say thank you for the honor you do me in presenting me with the Reagan Medal. I think it was one of the great advantages of fate, if they come sometimes. Ronald Reagan was president in the United States. Well, I was prime minister in the United Kingdom, and that we both believed the same things. And more than that, we both had the determination not merely to make speeches by our beliefs, about our beliefs, but to put them into practice when the opportunity arose. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi cuplikan tadi kita melihat bagaimana seorang Margaret Thatcher menghadapi diri
di hadapan dibuat orang dengan sorot mata penuh keyakinan, dan juga bagaimana seorang pemimpin bisnis berani mengambil keputusan sulit dalam rapat penting. Dan kita bisa melihat juga bagaimana Margaret Thatcher melangkah maju dengan ekspresi percaya diri. Ini adalah menggambarkan keteguhan hati seorang pemimpin sejati. Sama seperti seorang kesatria di medan perang, tetap berdiri teguh meski badai datang. Hal ini juga melambangkan pemimpin yang tidak takut. Seperti ditulis di Yeremia 17 ayat 18 mengatakan, biarlah mereka menjadi malu mengejar aku, tapi janganlah aku yang menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tapi janganlah aku yang terkejut. Bapak-bapak dan ibu para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, pemimpin sejati tidak menghindari tantangan. Mereka menghadapinya. Margaret Thatcher tidak pernah menghindari konflik. Dia menghadapi perlawanan dari serikat pekerja, tekanan dari Uni Soviet, dan kritik dari dalam negeri. Namun dia berkata, saya tidak peduli seberapa besar ketidaksepakatan orang dengan saya. Yang saya pedulikan adalah apakah saya telah melakukan yang benar atau tidak. Yeremia juga memahami prinsip ini. Dia meminta Tuhan untuk memberinya keteguhan hati agar tidak gentar di hadapan lawan-lawannya. Dia tahu bahwa seorang pemimpin yang goyah dalam menghadapi tantangan akan kehilangan otoritasnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita pelajari bahwa jangan takut pada perlawanan. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk terus maju. She was by now a leading figure on the world stage, a close ally and friend of Ronald Reagan, and famously the one who identified the Soviet leader Mikhail Gorbachev as a man we could do business with. But at home, she was now on the defensive. Michael Heseltine had resigned over Europe, and her hostility to the European project was poisoning the party. But it was the poll tax that was to prove decisive. As its introduction provoked riots, she clung on to it long after most of her colleagues had concluded it was a disaster. Maggie, they whispered, had lost her touch. And so in the dying days of 1990, she was gone. Not rejected by the voters, but betrayed by her party. It was quick and brutal. Ladies and gentlemen, we're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years, and we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita melihat tadi bagaimana seorang Margaret Thatcher berdiri di depan parlemen dan berbicara tegas sementara layar, sementara itu juga bagaimana anak-anak sekolah sedang belajar tentang pemimpin hebat dalam sejarah. Dan ini adalah bagaimana memperlihatkan warisan kepemimpinan tetap hidup melalui pembelajaran dan inspirasi. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang akan dikenang tentang kepemimpinanmu? Ketika semua kata-kata telah diucapkan, semua tindakan telah diambil, dan semua kebijakan telah ditetapkan, dan juga telah diterapkan, apa yang akan tersisa? Pemimpin sejati tidak hanya memimpin untuk hari ini, tetapi menciptakan warisan yang bertahan lama. Margaret Thatcher bukan hanya Perdana Menteri Inggris. Dia adalah seorang pemikir, pelopor, dan ikon kepemimpinan yang kuat. Bahkan setelah puluhan tahun, orang-orang masih membicarakan prinsip dan kebijakan yang dia perjuangkan. Dia pernah berkata, "What's your thoughts? For they will make your words. What's your words? For they will make your actions. What's your actions? For they will make your habits. What's your habits? For they will forget your characters. And what's your character? For it will shape your destiny." Kata-kata ini bukan hanya nasihat, tetapi kebenaran mendalam tentang bagaimana seorang pemimpin membentuk masa depan.
Seorang pemimpin sejati mengerti bahwa mereka bukan hanya membangun bisnis, membangun negara, atau juga organisasi. Mereka sedang membangun warisan. Mereka tahu bahwa setiap keputusan yang mereka buat tidak hanya mempengaruhi kehidupan mereka sendiri, tapi juga generasi yang akan datang. Yeremia memahami konsep ini. Dia tidak hanya berbicara tentang masa kini, tetapi tentang masa depan Israel. Dia tahu bahwa warisan sejati adalah tentang menanam benih kebenaran, keadilan, dan harapan. Bahkan jika dia tidak akan melihat hasilnya sendiri. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu, kita bisa bertanya kembali, apa yang akan dikenang tentang kepemimpinanmu? Akankah namamu hanya tercatat di atas kertas? Atau akankah prinsip dan tindakanmu terus menginspirasi orang lain? Nah, di sini kita mempelajari bahwa warisan kepemimpinan sejati bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi tentang dampak yang bertahan melampaui hidup kita. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tadi melihat bagaimana seorang Margaret Thatcher berjalan dengan penuh keyakinan di depan publik, diikuti dengan gambar para pemimpin dunia lainnya. Nah, kita bisa juga melihat bahwa seorang pemimpin berbicara kepada timnya dengan penuh semangat, yaitu memberikan visi yang jelas tentang masa depan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Bapak dan Ibu telah melihat kekuatan kepemimpinan sejati. Bapak dan Ibu telah belajar dari mereka yang memimpin dengan keteguhan, keberanian, dan iman. Dunia ini membutuhkan kepemimpinan seperti Bapak dan Ibu. Bukan hanya pemimpin yang pintar dan berbakat, tetapi pemimpin yang memiliki keberanian untuk tetap teguh. Pemimpin yang tidak takut pada tantangan. Pemimpin yang berani mengambil langkah ketika yang lain ragu. Margaret Thatcher pernah berkata, being powerful is like being a lady. If you have to tell people you aren't. Kekuasaan sejati tidak datang dari jabatan atau gelar, tetapi dari keyakinan, keteguhan hati, dan keberanian untuk bertindak. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, pemimpin yang sejati tidak mundur dalam ketakutan. Mereka maju dengan iman. Saat Bapak dan Ibu kembali ke dalam pekerjaan Bapak dan Ibu, ke organisasi Bapak dan Ibu, ke tim Bapak dan Ibu juga, ingatlah bahwa setiap keputusan yang Bapak dan Ibu buat, setiap kata yang Bapak dan Ibu ucapkan, setiap tindakan yang Bapak dan Ibu ambil sedang membentuk warisan kepemimpinan Bapak dan Ibu. Jadi ditanyakan pada diri Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak dan Ibu ingin dikenal? Sebagai seseorang yang mengikuti arus, atau sebagai seseorang yang berdiri teguh bahkan di tengah badai? Dunia tidak membutuhkan lebih banyak pemimpin yang hanya mengejar kepentingan pribadi. Dunia membutuhkan pemimpin yang berani berdiri untuk kebenaran. Pemimpin yang melayani dengan hati. Pemimpin yang menjadi mercusuar harapan di tengah kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak-bapak dan Ibu, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan, jangan hanya menjadi pemimpin untuk hari. Jadilah pemimpin yang meninggalkan jejak abadi bagi generasi yang akan datang. Stay profesional. Amin.